Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena minggu ini lagi pilkada ya, jadi mungkin saya memutuskan untuk kalian bisa belajar materi minggu ini melalui video asinkron. Nah, jadi nanti kita akan pelajari mengenai materi minggu ini. Video ini akan saya upload ke dalam YouTube. Nanti bisa kalian saksikan. Nanti akan saya share linknya ke kalian. Lalu nanti juga akan saya bagikan tugas-tugas di akhir sesi mata kuliah ini. Seperti itu. Oke, untuk materi minggu ini kita kembali lagi. Pada beberapa minggu yang lalu kita sedikit agak acak ya. Karena kita fokus untuk tugas besar di mana kita akan mencoba mengerjakan Powerlink budget dan Rise Time budget ya. Seperti itu. Nah, saya rasa untuk materinya sudah cukup sehingga kalian bisa mulai mengerjakan dari sekarang. Nah, sekarang kita balik lagi ke materi yang pernah kita skip. Harusnya materi power launching atau coupling ini kita lakukan setelah sumber optik, yaitu LED dan laser seperti itu ya. Cuman kita kemarin lompat. Jadi untuk minggu ini kita akan mempelajari mengenai power launching atau fiber coupling. Fiber coupling. Nah, apa yang dimaksud dengan power launching dan fiber coupling? Mungkin kalian udah tahu secara definisi udah tahu ya, power di launch atau ditembakkan. Ditembakkan dari mana? Dari sumber. Seperti itu. Artinya kalau kita bicara mengenai power launching, kita akan membicarakan mengenai coupling daya yang terjadi dari cahaya yang berasal dari sumber ke cahaya yang menuju media transmisi. Dalam arti ini kita sebut sebagai fiber optik. Nah, pada materi sebelum UTS kita sudah mempelajari hal yang sama, yaitu sambungan antar dua fiber optik atau kita sebut sebagai fiber joint kan. Fiber joint. Nah, di mana pada fiber joint ada faktor yang kita sebut sebagai displacement atau pergeseran yang mengakibatkan pergeseran. Nah, yang mengakibatkan seharusnya daya yang dikirim di sini kita sebut sebagai PS atau P source. Misalkan daya yang dikirim di sini adalah 100%, daya yang diterima di sini atau PR tidak 100%. Atau ada kebocoran di sini, seperti itu kan. Yang itu efek kebocoran itu yang kita sebut sebagai displacement atau pergeseran atau misalignment. Nah, tiga istilah ini sama. Misalignment. Nah, sekarang efek di mana dia daya yang diterima oleh fiber yang kedua tidak sampai 100% seperti daya yang dikirim, kita sebut sebagai efek coupling. Nah, efek coupling artinya adalah coupling daya. Coupling itu tercouple. Nah, coupling artinya sambungan. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai efek coupling adalah efek yang terjadi antara dua sambungan. Nah, prinsip yang digunakan sama seperti prinsip sumber ke fiber optik. Pada dasarnya dari sumber ke fiber optik ini kan akan terjadi sambungan kan. Ada sambungan di sini kan seperti itu. Nah, jadi ada potensi daya yang diterima oleh fiber optik tidak 100% dibandingkan daya yang dipancarkan oleh si sumber. Seperti itu. Nah, itu kita sebut sebagai efek coupling. Nah, seberapa besar dayanya yang hilang itu kita sebut sebagai seberapa besar daya hilang
itu kita sebut sebagai coupling efisiensi. Nah, seperti itu. Coupling itu bahasa Indonesianya gandeng. Kayak truk gandeng. Nah, tadi saya mikir truk coupling kayaknya belum pernah dengar. Kalau truk gandeng kita sering dengar. Truk gandeng kan artinya dia membawa muatan 2 kan, kayak gitu kan. Nah, ini truknya, ini rodanya. Nah, ini ada sambungan, terus ada beban lagi muatan 2 gini kan. Nah, ini adalah gandengannya, istilahnya kan kayak gitu kan. Nah, itu sama seperti fiber optik. Nah, ada sambungan atau gandengan. Nah, oleh karena itu disebut sebagai efek coupling. Ada daya yang bocor di sini. Seperti itu. Tidak berarti selalu dayanya bocor. Bisa juga hasilnya 100% dikirim dan 100% diterima. Apabila itu tidak terjadi sih misalignment ini, seperti itu. Tapi parameter penting yang perlu kita ukur di sini ya ini efek coupling ini, seberapa besar daya yang diterima dibandingkan dengan daya yang dikirim. Kalau daya yang diterimanya 100% seperti daya yang dikirim, maka coupling efisiensinya nilainya adalah sama dengan 1 atau 100%. Nah, tapi kan kenyataannya tidak. Realitanya mungkin hanya 70% atau 0,7 misalkan seperti itu. Atau 60%, 0,6. Nah, itu diakibatkan oleh efek misalignment tadi. Nah, tadi kita banyak membicarakan soal daya dikirim dan daya diterima. Nah, hanya saja kalau kita bicara mengenai power launching, kita agak mengganti topiknya, tidak menggunakan topik daya, tetapi kita menggunakan topik yang kita sebut sebagai brightness. Apa itu brightness? Apa ya istilahnya ya? Kalau kalian nyalahin TV atau di monitor laptop atau komputer, di keyboard itu di keyboard saya ini F12 itu ada memperbesar brightness. F11 memperkecil brightness. Saya nggak tahu nih kalau saya pencet kayak gini kelihatan nggak. Nah, ini makin gelap, ini makin terang. Nggak tahu kelihatan atau enggak ya, soalnya ini saya rekam. Nah, seperti itu. Nah, brightness itu artinya sebagai tolak ukur dari power launching. Kita tidak lagi bicara mengenai daya, tapi kita bicara mengenai radiasinya. Radiasi dari cahayanya. Seberapa terang cahayanya. Normal kan, kalau kita bicara mengenai daya itu ya, pada dasarnya sama kan. Semakin besar dayanya, dia semakin terang, seperti itu. Nah, tapi kita akan lebih sering menggunakan istilah brightness ini, atau radiansi. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kalau kita bicara mengenai power launching dan coupling, artinya kita bicara mengenai 2 buah sambungan kan tadi kan. Nah, di mana fiber joint udah kita pelajari sebelum UTS, sekarang kita belajar mengenai power launching dari sumber ke fiber optik. Parameter yang menentukan itu apa sih? Parameter yang menentukan itu apa sih? Sama seperti fiber joint. Yang pertama adalah numerical aperture fiber optik itu sendiri. Ukuran intinya seberapa besar, profil indeks bias, dan juga beda indeks bias antara core dan claddingnya, seperti itu. Sedangkan pada sumber, parameter yang berpengaruhi adalah ukuran dari sumber itu sendiri, seberapa besar cahaya yang dipancarkan atau diradiasikan oleh satuan sudut ruangan tiap satuan luas permukaan emisi. Nah, radiansi atau brightness ini memiliki satuan W per cm kuadrat steradial, seperti itu. Karena dia dalam satuan sudut ruang. Dan jangan lupa radiansi dalam satuan cm kuadrat ya, bukan meter. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah distribusi daya angularnya. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, mengenai coupling efisiensi atau efisiensi gandengan, tadi truk gandeng, sambungan,
Nah, adalah ukuran daya emisi sumber yang dapat digandengkan ke fiber. Dan tolak ukurnya adalah daya dari fiber dibagi dengan daya sumber, seperti itu. Artinya kalau daya sumbernya misalkan adalah 100%, tetapi daya yang diterima oleh fibernya itu cuma 70%, maka coupling efisiensinya adalah 0,7, seperti itu. Ya kalau sama-sama 100% berarti tidak ada daya yang hilang. Coupling efisiensinya jadi 1, seperti itu. 100 bagi 100. Seperti itu ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Tadi sudah saya sampaikan, daya yang digandeng ke fiber itu menggunakan radiasi. Kita menggunakan konsep radiansi atau brightness. Brightness. Nah, parameter brightness atau radiansi lebih penting kita gunakan ketimbang parameter daya. Seperti itu. Jadi kita akan menggunakan brightness. Nah, sekarang kita bicara mengenai cahaya yang merambat ke segala arah. Cahaya itu kan ke segala arah ya, istilahnya dia kan sama seperti gelombang kan. Ya, selama dia tidak dibatasi oleh ruang tertentu atau medium tertentu, maka dia akan ke segala arah, kayak gitu. Sama seperti matahari lah, ibaratnya ini matahari kan dia menyinari ke segala arah, seperti itu kan. Nah, sehingga model yang kita gunakan untuk pencahayaan, brightness ataupun power coupling, coupling efisiensinya kita menggunakan koordinat bola. Di mana pada koordinat bola vektor satuannya adalah R, P, dan theta ya. Nah, di mana R itu sendiri adalah menandakan jari-jari dari vektor satuan tersebut. Lalu V itu adalah bidang datar pada sumbu X dan Y, sedangkan theta adalah bidang datar pada sumbu Z ke atas dan Z ke bawah, seperti itu. Nah, ini adalah theta. Nah, kita kembali lagi ke materi LMAC nih, koordinat bola, seperti itu. Nah, tapi tidak terlalu banyak digunakan. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ada dua konsep cahaya kan sebenarnya dasarnya. Cahaya itu ada dua jenis. Yang pertama, sumber yang dari LED dan sumber dari laser. Berdasarkan konfigurasinya, LED sendiri dibagi dua. Ada LED emisi permukaan kembali lagi ke materi LED lagi ya. Jadi ada LED yang diemisikan melalui permukaan di tengahnya, ada juga LED yang diemisikan di ujung atau edge emission dan surface emission, seperti itu. Nah, untuk laser sendiri ya kita ambil laser topiknya 1. Di sini kita anggap 1. Nah, sekarang tergantung dari jenis sumber ini, cahaya berpancar dengan teknik yang berbeda, seperti itu. Nah, untuk LED di mana dia menggunakan emisi permukaan atau surface emission LED, nah pola radiasi dari LED tersebut kita sebut sebagai Lambertura. Nah, bukan Lambertura, tapi Lambertian. Nah, apa yang dimaksud dengan Lambertian? Lambertian itu artinya dia merambat ke segala arah. Nah, jadi artinya pada keluaran Lambertian, sumber sama cerah jika dilihat dari setiap arah. Segala arah dia cerah, seperti itu. Nah, karena itu dia disebut sebagai Lambertian. Nah, daerah proyeksi permukaan emisi bervariasi cos theta terhadap arah penglihatan. Daya dikirim pada sudut theta bervariasi cos theta.
diukur relatif terhadap garis tegak lurus permukaan emisi. Nah, apabila kita asumsikan ini adalah permukaan emisi, maka dia tegak lurus terhadap permukaan emisinya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan dua sumber yang lain, LED emisi ujung dan LED emisi laser? Nah, dia memiliki pola radiasi yang lebih kompleks. Nanti akan kita pelajari. Nah, pada pola radiasi sumber Lambertian, atau yang kita sebut tadi adalah contohnya pada LED surface emission atau emisi permukaan, pola emisinya atau brightness-nya adalah dalam bentuk B0 cos theta, seperti itu. Brightness yang terbentuk dari sepanjang sudut theta dan phi, dia akan merambat ke segala arah kan. Nah, nilainya adalah sama dengan B0 cos theta. Nah, B0 sendiri adalah radiansi sepanjang garis tegak lurus terhadap permukaan emisi. Sedangkan sudut theta tadi adalah variasi cos theta terhadap arah penglihatan, seperti itu. Nah, sekarang berbeda dengan LED emisi permukaan, pada LED emisi ujung dan LED emisi laser. Pada LED emisi ujung dan sumber laser, dia memiliki pola emisi yang lebih kompleks. Perangkat tersebut memiliki radiansi berbeda pada bidang B theta dan 0 dan bidang tegak lurus B theta dan 90 derajat. Nah, jadi dia memiliki radiansi yang berbeda pada phi sama dengan 0 dan phi sama dengan 90 derajat. Nah, radiasinya dapat didekati dengan pendekatan seperti ini. Di mana L di sini adalah koefisien distribusi daya lateral atau bilangan asli. Nah, pada Lambertian pada dasarnya L akan bernilai 1. Seperti itu. Sedangkan T adalah koefisien distribusi daya transversal. Nah, pada Lambertian umumnya nilai T jauh lebih besar daripada L. Seperti itu. Nah, sedangkan pada laser umumnya nilai L-nya sendiri lebih dari 100. Nah, kita lihat contoh soal ya. Nah, pada contoh soal di sini, dioda laser memiliki half power beam width artinya lebar dari cahayanya kan dia berbentuk seperti ini kan. Nah, di sini adalah daya maksimumnya. Half power beamwidth itu terjadi pada daya setengahnya. Setengah dari daya tersebut. Nah, nilainya itu pada dasarnya sekitar minus 3 dB dari daya puncaknya. Kenapa minus 3 dB? Karena 3 dB itu kan adalah nilainya setengah kan. 3 dB kan adalah sama dengan 10 pangkat 0,3. Atau setengahnya seperti itu. Atau log setengah, 10 log setengah adalah 10 log 0,3 atau 3 seperti itu. Nah, sudut yang terbentuk, nah dia kan membentuk sudut tertentu ya dari titik ini ya. Sudut yang terbentuk akibat half power beamwidth ini adalah sebesar 10 derajat. Artinya 10 derajat ke sini, 5 derajat ke kiri dan 5 derajat ke kanan. Nah, pada arah lateral pi sama dengan 0 derajat seperti itu. Nah, hitung nilai L-nya. Hitung nilai L-nya. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi bisa kita dapatkan sama dengan 1 per B0 B theta V sama dengan 0 sin kuadrat V per B0 cos T V tambah cos kuadrat V per B0 cos L V seperti itu. Nah, sekarang
Kita punya semua komponen di sini. Kita tulis aja di mana sin V, di mana di sini V-nya adalah sama dengan 0, maka kita bisa menghapuskan. Oke, saya tulis dulu deh. Nah, 1 per B theta V adalah sama dengan sin kuadrat V per B0 cos T, cos pangkat T theta ditambah cos kuadrat V per B0 cos L theta. Seperti itu. Nah, sementara V-nya sendiri adalah sama dengan 0, maka yang bisa kita hapus adalah yang ini. Sin V adalah sama dengan 0 kan. Sehingga yang tersisa adalah tinggal cos kuadrat V-nya. Atau dia nilainya adalah sama dengan 1 per B0 dikalikan cos pangkat L theta. Di mana theta-nya adalah sama dengan 5 derajat. Seperti itu ya. Nah, sekarang half power beam width itu kan terjadi, artinya nilai dari beam width-nya, nilai dari powernya, radiasinya sendiri adalah setengah dari radiasi B0-nya kan, seperti itu kan. Atau nilainya dia adalah setengah dari B0-nya. Sehingga B adalah sama dengan setengah dikalikan B0, seperti itu. Nah, artinya untuk mendapatkan nilai L kita bisa menggunakan aturan logaritmik, bisa kita dapatkan dengan membagi nilai log dari setengahnya dibagi dengan nilai log dari cos 5 derajat kan, seperti itu kan. Atau dia adalah sekitar 182. L-nya adalah 182, seperti itu. Nah. Oke. Kita langsung masuk ke selanjutnya. Nah, perhitungan gandengan daya. Oh, saya lupa tadi ngajak, tapi nggak apa-apa. Nah, kita masuk lagi ke perhitungan gandengan daya. Di mana kalau kita lihat pada gambar seperti ini, cahaya tidak langsung merambat pada daerah 0 di sini kan. Ini kan adalah titik 0 dari fiber optik nih. Artinya dia butuh waktu untuk menyebar ke sampai dengan ujung si core-nya kan, seperti itu kan. Nah, ini kita sebut sebagai source radiation pattern. Pola radiasi dari source-nya. Dia kan nggak langsung di arah sini udah dapat cahaya, tapi dia menyebar dulu sampai sejauh menyentuh core-nya, ujung core-nya. Nah, baru dia menyinari keseluruhan inti dari core-nya, seperti itu. Nah, sudut yang terbentuk ini kita sebut sebagai fiber acceptance angle. Nah, seperti itu. Daya di luar sudut penerimaan atau fiber acceptance angle akan loss atau hilang. Artinya di sini dia tidak ada daya. Seperti ini. Dengan pola radiasi seperti ini, artinya di sini akan ada daya yang hilang nih. Seperti itu. Nah, sekarang fiber optik sendiri kan seperti sebagaimana kita ketahui terbagi menjadi dua. Ada step index dan graded index. Nah, daya diteruskan ke fiber untuk yang fiber optic step index adalah nilainya sama dengan P dari LED ke step index, daya yang diteruskan atau daya yang dikopel ke dalam step index fiber itu sendiri nilainya adalah sama dengan PS atau daya dari sumbernya dikalikan dengan numerikal aperture kuadrat. Seperti itu. Untuk titik RS kurang dari sama dengan A. Nah, sebagaimana kita ketahui A itu adalah jari-jari core-nya kan. Jari-jari core dari fiber optiknya.
Sedangkan RS adalah jari-jari daerah aktif atau jari-jari dari si sumbernya, seperti itu. Nah, nilai PS sendiri adalah sama dengan V kuadrat dikalikan R kuadrat dikalikan dengan brightness-nya atau BO, seperti itu. Nah, BO sendiri tadi seperti kita ketahui adalah radiasi sepanjang garis tegak lurus terhadap permukaan emisi. Dan SR ini adalah steradian, ia adalah satuan dari brightness itu sendiri. Nah, jadi nilainya untuk daya yang diteruskan ke fiber optik itu sendiri adalah seperti ini. Nah, sebagaimana kita lihat, faktor yang menentukan dari berapa besar daya yang dikupling dari fiber optik dari sumber ke fiber optik, dia pertama ditentukan oleh numerical aperture. Dan jari-jari antara fiber dengan sumbernya, seperti itu kan. Kalau jari-jari dari sumber di bawah dari jari-jari dari core-nya, maka bisa kita lihat daya di sini yang diterima adalah sebesar 100% kan. Hanya tergantung dari numerical aperture dari si fiber optiknya aja. Sedangkan kebalikannya, kalau jari-jari dari sumbernya sendiri lebih besar dari jari-jari core-nya, RS lebih dari A, maka daya yang dikoupling ke dalam LED adalah sebesar A per RS-nya. Seperti itu. Artinya apa? Ya tergantung selama RS-nya sendiri jari-jarinya semakin besar, maka akan lebih kurang dari 1 kan. Seperti itu kan. Kalau A per RS-nya jari-jarinya sama, kalau A sama dengan RS, maka kita dapat nilainya adalah sama dengan 1 atau 100%. Itu terjadi pada kondisi yang pertama. Ya kalau RS-nya lebih besar artinya di sini akan terjadi lebih kurang kan. Lebih kurang dari 1 kan. Karena 1 dibagi RS-nya lebih besar dari 1, seperti itu. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Nah, sebagai contoh, LED dengan jari-jari. Bentar, saya buat halaman dulu. LED dengan jari-jari RS sama dengan 35 mikrometer. Pola emisi Lambertiannya adalah di arah aksial sama dengan 150 W per cm kuadrat steradian. Seperti itu. Nah, fiber optik pertama memiliki indeks bias. Fiber optik pertama memiliki jari-jari 25 mikrometer dan numerical aperture 0,2. Sedangkan fiber optik yang kedua memiliki jari-jari lebih besar daripada RS, yaitu 50 mikrometer. Nah, dengan begitu kita coba lihat untuk kondisi A atau RS kurang dari A atau A lebih besar daripada RS, atau pada kondisi yang pertama, di mana di sini pada soal disebutkan R-nya sendiri adalah 35 ya. R-nya adalah 35 dan A-nya adalah 50. Nah, ini kan artinya 35 mikrometer kurang dari 50 mikrometer kan, seperti itu kan. Nah, pada kondisi tersebut daya yang diterima hanya tergantung oleh si numerical aperture-nya kan. Atau daya yang diteruskan dari P LED ke step index fiber adalah sama dengan PS dikalikan dengan numerical aperture-nya dikuadratkan. Atau dia adalah sama dengan V kuadrat dikalikan RS kuadrat B0 dikalikan dengan numerical aperture kuadrat. Nah, ini adalah V kuadrat dikalikan RS-nya sendiri adalah dalam sentimeter ya. Jangan lupa ini kan BO-nya dalam sentimeter kuadrat, seperti itu. Artinya kita konversi RS
sama dengan 35 mikrometer dalam bentuk sentimeter. Nah, artinya adalah nilainya itu kira-kira dibagi 100 atau 0,0035 cm. Seperti itu. Nah, maka kita kalikan RS-nya dalam satuan cm, 0,0035 cm kuadrat. Dikalikan dengan BO-nya adalah 150 W per cm kuadrat SR. Dikalikan dengan numerikal aperturnya adalah 0,2 kuadrat. Seperti itu kan. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ini adalah ini. Sentimeter dan sentimeter. Ini kan dikuadratkan ya, artinya sentimeter kuadrat. Nah, mereka ketemu kan. Jangan sampai kalian menggunakan di sini satuannya meter atau mikrometer. Jadi bukan 35 kali 10 pangkat 6, tapi 35 kali 10 pangkat min 4. Seperti itu. Karena mikrometer ke sentimeter kan tinggal dibagi 100 kan. Seperti itu kan. Ya, 100 ya. 1, 2, 3, 4. Oh ya benar. Benar. Mikrometer 10 pangkat min 3 dari milimeter. Oh iya benar. Nah, ini nilainya adalah sekitar 0,725 miliwatt. Nanti kalian bisa coba hitung sendiri di rumah untuk konfirmasi apakah nilainya seperti ini atau tidak. Hitung-hitungan saya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kondisi yang kedua. Pada kondisi step index fiber di mana jari-jarinya lebih besar daripada jari-jari sumber. Pada RS lebih besar dari jari-jari sumber, nah, maka nilai dari dayanya, daya yang ditransmisikan dari LED ke step index fiber adalah sama dengan A per RS kuadrat, rumusnya ada di 2 slide sebelumnya, dikalikan PS dikalikan numerikal apertur kuadrat. Seperti itu ya. Nah, di mana A-nya sendiri adalah sama dengan 0,50 mikrometer. Yang ini. Kondisi yang kedua yang ini. 25 mikrometer. Oh, sorry. RS-nya lebih besar dari A. Salah nih. Oh iya benar. RS lebih besar dari A dan A-nya ini adalah 25 mikrometer. Nah, ini adalah berarti 25 mikrometer dibagi dengan RS-nya tadi adalah 35 mikrometer kan? Ini kan. Kita balik 35 mikrometer. 35 mikrometer kuadrat. Nah, ini nggak perlu diubah ke sentimeter. Kenapa? Ya karena nanti ini ujung-ujungnya akan sama-sama menghilangkan. Kalian mau ubah ke sentimeter juga nggak masalah. Tapi nanti sentimeter dibagi sentimeter juga pada dasarnya. Seperti itu. Nah, PS dikalikan NA ini adalah pelet dari step index fiber pada soal yang pertama kan, atau pada soal ini harus kebalik nih ya. Ini harusnya soal yang A, ini harusnya soal yang B. Pokoknya sih suka kebalik-balik. Nah, jadi kita ngerjain dari yang A dulu biar mudah, karena kita harus melihat RS kurang dari A, seperti itu. Nah, sedangkan pada soal yang B, di mana RS lebih besar daripada A, kita cukup mengalihkan PSNA kuadrat dengan perbandingan jari-jarinya. Di mana PSNA kuadrat tadi sudah kita hitung pada soal yang pertama kan. Seperti itu. Atau nilainya adalah sama dengan 0,725 miliwatt. Ini adalah soal pertama. Kenapa masih berlaku pada soal tersebut PSNA-nya? Karena kalau kita lihat di fungsinya sendiri, dia tidak menggunakan jari-jari si core-nya. Jadi mau berapapun jari-jari si core, sepanjang RS-nya kurang dari A, nilai dari pelet ke step index-nya akan tetap sama seperti itu. Nih, ini ya. Ini ya. Dia akan tetap sama nih.
Nggak peduli nilai A-nya berapa, kayak gitu. Yang berpengaruh hanya nilai dari RS-nya. Berbeda pada saat RS lebih dari A, maka dia tergantung nilai A-nya, seperti itu. Nah, sekarang bisa kita bagi 25 bagi 35 kali 0,725, maka nilainya adalah sama dengan kira-kira 0,37 miliwatt. Seperti itu ya. Oke, saya rasa ini masih mudah. Oke. Ini masih rekam. Oke, sip, lanjut. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai step index fiber. Nah, untuk graded index fiber, di mana indeks biasnya dia non-uniform pada setiap titik di core-nya, maka dia fungsinya seperti ini. Seperti itu. Nah, saya yakin kalian bisa lihat sendiri fungsinya. Nah, jika indeks bias medium N berbeda dengan indeks bias inti N1, daya yang digandeng ke fiber berkurang dengan faktor R sama dengan N1 per N min N per N1 plus N kuadrat. Seperti itu. Atau daya yang dikoplingnya adalah 1 min R dikalikan dengan daya yang diemisikan. Seperti itu. Atau R sendiri adalah faktor koefisien refleksi Fresnel di permukaan ujung fiber. Nah, sekarang gandengan daya terhadap panjang gelombang. Daya optik yang digandeng ke fiber tidak tergantung pada panjang gelombang, tetapi hanya tergantung pada brightness dan radiasi. Pada fiber optik multimode, jumlah modus yang menjalar adalah seperti ini. Ini udah banyak kita pelajari kan fungsi ini kan. Modus ini udah di minggu kedua kalau nggak salah. Nah, daya diradiasikan setiap modus PS per M dari sumber pada suatu panjang gelombang tertentu. PS per M sama dengan B0 dikalikan lambda kuadrat. Nah, yang penting adalah di sini. Sekarang kita bandingkan jumlah modus pada panjang gelombang 900 nanometer dengan jumlah modus pada panjang gelombang 1300 nanometer. Menurut kalian mana yang besar? Yang lambda di sini kan ada di bawah sebagai pembagi ya. Artinya M900 akan lebih besar dari M1300. Seperti itu. Artinya jumlah modus pada panjang gelombang 900 akan lebih besar dari jumlah modus panjang gelombang 1300. Seperti itu ya. Nah, akan tetapi kalau kalian lihat di sini pembaginya adalah lambda kuadrat kan, lambda di dalam fungsi kuadrat. Artinya kalau kita kuadratkan suatu fungsi 900 kuadrat adalah sama dengan 810000 seperti itu kan. 1300 kuadrat kita kuadratkan dia adalah 13 kali 13 adalah 1690000. Kalau kita lihat di sini 81 dengan 169 itu hampir berapa kalinya? 2 kalinya kan? Artinya M900 ini nilainya akan 2 kali M1300. Atau jumlah modus yang gelombang yang ada di dalam fiber optik pada dasarnya pada panjang gelombang 900 nilainya adalah 2 kali dari jumlah modul pada 1300. Dan kebalikannya maka pada 1300 adalah setengahnya dari jumlah modus 900. Seperti itu kan? Nah, ini adalah jumlah modusnya. Sekarang kita lihat di sini ada faktor lain sebagai lambda kuadrat. Pada perbandingan daya radiasi pada setiap modus, PS per M adalah lambda kuadrat. Nah, sekarang kita bandingkan antara panjang gelombang 900 dengan panjang gelombang 1300. Nih, pada 900 PS per M sama dengan B0 dikalikan lambda kuadrat 900 kan, seperti itu kan. M-nya sendiri ada 900. Pada 1300 di sini adalah PS per M1300 sama dengan B0 dikalikan lambda kuadrat dari 1300. Nah,
Tadi kita dapatkan di sini M pada 1300 adalah setengah dari M 900 kan. Artinya nilai di sini akan 2 kalinya dari nilai di sini. Nah, akan tetapi di sini ada fungsi lambda kuadrat juga. Artinya nilai dari setengah dan 2 kalinya itu akan dinormalisasi lagi dengan lambda kuadrat ini. Di sini 81, di sini 169. Artinya pada dasarnya nanti jumlah PS per M-nya adalah nilainya hanya tergantung pada brightness-nya saja. Benar nggak? Artinya kalau kita bandingkan di sini dia adalah PSM 900. Pada 900, PSM 900 itu kan adalah sama dengan 2 kali M1300 ya, seperti itu ya. Dengan BO-nya adalah lambda 900 kan. Nah, lambda 900 kuadrat ini adalah nilainya setengah kali dari lambda 1300 kuadrat kan. Benar gak? Artinya nanti setengah dengan 2 ini bisa saling menghilangkan. Maka pada dasarnya gandengan terhadap panjang gelombang tidak tergantung dari panjang gelombangnya itu sendiri, tetapi tergantung pada brightness cahayanya, seperti itu. Jadi faktor panjang gelombang itu tidak tidak mempengaruhi pada kopling daya yang terjadi pada fiber optik dari sumber, seperti itu. Nah, dari kedua persamaan tadi, persamaan yang mana ya? Oh ya, intinya yang tadi saya jelaskan. Kita menggunakan 900 dengan 1300 sebagai contoh ya. Nah, dari kedua persamaan tersebut, dua sumber dengan panjang gelombangnya berbeda tetapi memiliki radiasi yang sama, menghasilkan gandengan ke fiber yang sama besarnya, seperti itu. Nah, artinya dia hanya tergantung pada radiasinya saja. Kalau radiasinya sama, maka gandengannya sama. Kalau radiasinya beda, pada panjang gelombangnya berbeda, faktor yang menentukan perbedaannya itu sebenarnya hanya pada radiasinya atau B0-nya, bukan pada panjang gelombangnya, seperti itu. Nah, keseimbangan numerical aperture. Suatu sumber sering dilengkapi dengan flylit. Nah, jadi gini. Fiber optik, sumber LED atau sumber laser, nah biasanya dia dihubungkan dengan yang kita sebut sebagai flylit atau pigtail. Jadi sebenarnya dia tidak diukur dari si sumbernya. Kopling daya tidak diukur dari sumber. Jadi sudah ada sambungan serupa yang kita sebut sebagai flylit di sini. Nah, daya itu diukur di sini 100% dari si flylitnya, seperti itu. Nah, flylitnya ini atau pigtail dia ukurannya sama seperti fiber optik. Jadi sebenarnya kalau di sini ada fiber optik sambungan, media transmisi fiber optik di sini. Nah, sehingga faktor yang paling berpengaruh nanti adalah pada dasarnya menggunakan prinsip fiber join. Karena kita mulai menghitung kopling dayanya itu mulai dari flylitnya, bukan dari sumbernya. Dan flylit ini sudah terhubung ke si sumber. Nah, jadi dia menggunakan prinsip fiber join atau sambungan dari fiber ke fiber. Jadi permasalahan yang muncul pada kopling daya dari sumber ke fiber optik pada dasarnya kembali lagi ke 3 prinsip misalignment. Misalignment lateral, misalignment aksial, dan satu lagi saya lupa. Misalignment angular ya kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya dia tergantung pada displacement yang terjadi dari si flylit ke si pigtailnya. Sambungan dari flylit, fiber join dari flylit ke si fiber optiknya. Seperti itu. Nah, numerical aperture dari flylit nilainya harus sama dengan numerical dari aperture fiber optik, dan jari-jarinya juga harus sama untuk mengantisipasi nilai coupling loss yang besar, seperti itu. Jadi kalau identik antara flylit dengan FO-nya sama persis, maka coupling litnya adalah
coupling loss-nya nilainya sangat kecil atau coupling efisiensinya adalah sama dengan 1 seperti itu. Nah, mendekati 1 bukan sama dengan 1 ya. Nah, beberapa puluh meter pertama modus tidak merambat dalam fiber. Nah, jadi ada yang kita sebut sebagai keseimbangan numerical aperture. Jadi, gelombang kan tidak langsung merambat dalam bentuk modus pada saat di titik awalnya. Jadi dia butuh adaptasi dulu si cahayanya untuk merambat. Jadi sama prinsipnya sama seperti tadi. Nah, dia kan butuh waktu untuk menyebar sampai ke ujung core-nya di sini kan, seperti itu kan. Nah, modus itu baru terbentuk setelah beberapa puluh meter dari si titik sambungan. Nah, atau di sekitar angka 50 meter. Nah, di angka 50 meter itu kita sebut sebagai numerical aperture equilibrium atau keseimbangan numerical aperture. Nah, numerical aperture equilibrium itu, numerical aperture ini sendiri akan terus berubah sepanjang panjang dari sambungan fiber tersebut sampai dengan ke titik 50 meter dari titik sambungan. Ini adalah 50 meter, maka terbentuklah numerical aperture equilibrium tadi, seperti itu. Nah, sekarang peningkatan gandengan. Jika luas permukaan sumber lebih besar daripada luas permukaan inti fiber, ini kayaknya kebalik deh. Jika luas permukaan sumber harusnya lebih kecil ya daripada luas permukaan inti fiber, daya dapat digandeng maksimum. Nah, ini kayaknya kebalik nih. Ini kurang, ini lebih besar ya. Karena kita mengikuti prinsip yang tadi kan. Prinsip rumus yang tadi. Atau kebalik, coba sebentar saya lihat ke contekannya dulu. Oh iya benar. Contekannya benar. Berarti ini kebalik. Nih, berarti ini kebalik ya. Nah, mana? Wow. Itu sudah kembali lagi ke sini. Nah, jika luas permukaan sumber di bawah dari luas inti fiber, artinya begini kan. Ini kan sumber, ini kan fiber. Misalkan dia dimensinya lebih kecil, artinya kan cahaya merambat semua gitu kan. Gitu. Nah, artinya coupling dayanya akan maksimum. Kebalikannya, kalau luas dari si sumbernya lebih besar daripada luas si core-nya, nah maka akan ada daya yang keluar kan. Nah, untuk meningkatkan efisiensi coupling dayanya dipasang lensa mini yang diletakkan di antara sumber dan fiber. Di sini dipasang lensa mini di tengah-tengahnya, seperti itu. Nah, fungsi lensa mini ini untuk seolah-olah memperbesar daerah emisi sumber sehingga sepadan dengan daerah permukaan inti fiber. Jadi untuk menyesuaikan agar atau memfokuskan cahaya sih. Pada dasarnya saya lebih setuju lensa itu memfokuskan cahaya hanya kepada selebar radius dari si core-nya kan, seperti itu kan. Ketimbang memperbesar daerah emisi, seperti itu. Nah, jika faktor memperbesar daerah emisi M daya yang digandeng ke fiber akan meningkatkan dengan faktor yang sama, masalah dalam penggunaan lensa, nah ini adalah kesulitan fabrikasi dan penanganan daya dan penanganannya. Nah, beberapa skema yang digunakan untuk penggunaan untuk peningkatan coupling efisiensi adalah seperti ini. Yang pertama adalah rounded end fiber. Di fiber optiknya sendiri di ujungnya dibuat melingkar seperti ini. Lalu ada juga yang tadi penggunaan lensa di antara sumber dengan fibernya. Nah, lensanya itu ada 3 jenis. Yang pertama non-imaging microsphere, imaging microsphere, dan cylindrical lens. Seperti itu. Nah, bisa juga kita pasang di sumbernya spherical surface LED and spherical ended fiber. Artinya dia dibuat melingkar di permukaan LED-nya dan melingkar di permukaan fibernya. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai taper ended fiber.
Nah, artinya fibernya dibuat lancip seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, tetapi taper-ended fiber ini pabrikasinya akan sangat sulit. Nah, kita akan masuk ke salah satunya aja, non-imaging microsphere. Nah, pada non-imaging microsphere, lensa bulat memiliki contohnya nih. Lensa bulat memiliki indeks bias 2 dan media celah udara memiliki indeks bias 1 seperti itu. Nah, daerah emisi lingkaran, permukaan pengemisi terletak di fokus lensa, maka persamaan yang dapat dibentuk adalah seperti ini. N per S, di mana S adalah jarak sumber dari pusat lensa. Jarak sumber dari pusat lensa. Nah, ini adalah gambarnya, artinya S itu adalah di sini. Kalau pusat lensanya adalah di sini, maka ini adalah S-nya, seperti itu. Nah, jarak bayangan dari pusat lensa adalah Q. Nah, kita cari bayangannya, misalkan ada di titik mana. Itu adalah Q-nya. N itu adalah indeks bias lensa. Indeks bias lensa di dalamnya adalah 2. Dan N aksen itu adalah indeks bias media di celah. Kalau dia medianya adalah udara, berarti indeks biasnya adalah 1. Kalau misalkan dia menggunakan air, berapa, seperti itu. Nah, R itu sendiri adalah jari-jari kelengkungan lensa. Ini adalah jari-jarinya. R atau kita sebut sebagai RL, seperti itu. Atau jari-jari lensnya. Nah, sekarang aturannya adalah seperti ini. Cahaya menjalar dari kiri ke kanan atau dari sumber ke, ini kan adalah sumber ya. Nah, cahaya menjalar dari sumber ke arah fiber optiknya. Jarak objek diukur ke kiri bernilai positif dan ke kanan bernilai negatif. Nah, dari sini berarti nilai ke kiri itu S-nya dia positif, ke kanan dia negatif. Sedangkan pada jarak bayangan kebalikannya, ke kanan dia positif, ke kiri dia negatif. Nah, semua permukaan cembung dilihat dari sumber memiliki jari-jari kelengkungan positif, sedangkan pada lensa cekung dia jari-jari negatif, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini. Nah, jari-jari R sama dengan minus RL ini artinya dia adalah jari-jari negatif. Artinya dia menggunakan lensa cekung, seperti itu. Nah, ini R sama dengan minus RL ini artinya dia adalah jari-jari negatif lensa cekung. Nah, dengan nilai Q sama dengan tak hingga, atau jarak bayangan dari pusat lensanya adalah sama dengan tak hingga, dan N sama dengan 2, dan N aksen celahnya adalah sama dengan 1 atau menggunakan medium udara, maka bisa kita dapatkan dengan persamaan di atas, nilainya adalah sama dengan N per S tambah. Nah, di sini ada N aksen per Q, di mana Q adalah sama dengan tak hingga. N aksen per Q sama dengan tak hingga. Nah, maka nilainya adalah sama dengan N aksen min N per R, seperti itu. Nah, ini adalah nilainya adalah sama dengan 0 karena dibagi dengan tak hingga. Maka tersisa tinggal N per S per N aksen min N per R. Nah, N-nya sendiri adalah 2, S-nya sendiri adalah sama dengan S, maka N aksennya adalah sama dengan min 1 tambah 2 per R. R-nya adalah min RL. Nah, maka di sini bisa kita dapatkan nilai S-nya adalah sama dengan 2 kali min RL. Seperti itu ya. 2 kali, bukan 2 minus min RL. 2 kali min RL, seperti itu. Nah. Kebalik saya. Min 1. Min N aksen 2. N aksen 1. Oh, kebalik saya. Ini bukan min 1 plus 2. Plus 1 min 2. Nah. Plus 1 min 2 min RL. Artinya dia adalah 2 kali RL di sini. Nah, ini salah. Plus 1 min 2 ya. Kan ini kan N aksen min N, seperti itu. Maka nilai S-nya adalah sama dengan 2 kali RL. Nah, artinya S itu apa? S itu kan adalah jarak sumber dari pusat lensa. Artinya jarak sumber dari pusat lensa itu adalah sebesar 2 RL. Atau jarak dari sini ke sini dia adalah sebesar 2 kali
RL. Seperti itu. Nah, menempatkan LED di dekat permukaan lensa perbesar daerah emisi M menjadi tergantung dari RL per RS-nya. Seperti itu. Jadi tergantung dari jari-jari RS-nya, jari-jari sumbernya dengan jarak dari lensa ke si sumbernya. Seperti itu. Daya dapat digandeng ke fiber dengan sudut permukaan penuh 2 theta. Dengan daya yang dikeluarkan, dengan daya pada yang ada pada lensa nilainya adalah sama dengan PS dikalikan RL per RS dikalikan sin kuadrat theta. Sehingga emisi gandengan maksimum yang terjadi adalah sama dengan A per RS kuadrat dikalikan dengan numerikal aperture. Untuk RS per A lebih dari NA, sedangkan dia bernilai 1 untuk RS per A kurang dari sama dengan NA. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini grafiknya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita masuk ke gandengan dioda laser fiber. Dari hasil pengukuran laser memiliki pola emisi dengan full width at half maximum atau FWHM adalah bidang tegak lurus sebesar 30-50 derajat, bidang sejajar adalah 5-10 derajat, dan near field sejajar adalah 3-9 mikrometer. Nah, distribusi keluaran angular itu lebih besar dari sudut penerimaan fiber, dan daerah emisi pada dasarnya dia nilainya jauh lebih kecil dibandingkan luas penampang dari inti fiber itu sendiri. Sehingga untuk mengantisipasi tersebut dapat digunakan lensa yang berbentuk bulat, silindris atau fiber taper untuk meningkatkan efisiensi dari couplingnya. Nah, jadi prinsipnya sama. Jadi pada laser kita bisa menggunakan lensa berbentuk bulat seperti itu, atau silindris untuk meningkatkan coupling efisiensinya. Sama seperti tadi non-imaging microsphere tanpa bayangan. Imaging microsphere. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Contohnya itu seperti ini. Dia ditambahkan lensa di sini untuk meningkatkan coupling efisiensinya. Seperti itu. Nah, ini juga ada yang kita sebut sebagai pigtail collimator. Jadi dari pigtailnya atau dari flyleadnya di sini ditambahkan lensa lagi seperti itu. Nah, saya rasa untuk materi minggu ini cukup sampai sekian. Untuk efisiensi coupling cukup sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya akan kita bahas minggu depan ya. Kalau ada yang masih kalian bingung, kalian bisa tanyakan minggu depan. Sambil kita bahas ke materi selanjutnya. Tapi untuk materi minggu ini kalian akan saya provide ini video asinkron ini seperti itu. Nah, sekarang jangan lupa untuk tugas dikerjakan kuis 10. Kalian kerjakan kuis 10 atau pada bagian couple daya optik. Pada kuis 10 ini ada 15 soal, nanti akan saya kasih deadline-nya itu kira-kira mungkin sampai dengan seperti biasa ya, sampai dengan hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 2 Rabu. Minggu tanggal berapa ya? Minggu tanggal 13. Tanggal 13 Desember 2020. Nanti kalau ada yang ingin kalian tanyakan terkait mata kuliah ini, bisa kita diskusikan di minggu depan seperti itu. Oke, saya rasa kalau tidak nanti atau kalau ada yang ingin ditanyakan terkait yang tidak jelas bisa didiskusikan lewat grup WhatsApp juga seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita minggu ini. Assalamualaikum. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.